Kopi pertama kali ditemukan oleh bangsa Arab pada tahun 850 sebelum Masehi di daerah Mocha, sebuah pelabuhan di negeri Yaman. Tidak lama setelah ditemukannya kopi, komoditas baru ini menyebar cepat ke dunia Eropa. Peter van der Broek memperkenalkan pertama kali kopi ke Belanda pada tahun 1616. Lalu, pada akhir abad ke-17, permintaan akan kopi meningkat pesat di Eropa. VOC mengambil kesempatan ini untuk menjual kopi dengan cara membelinya langsung dari pelabuhan Mocha, kemudian menjualnya lagi di Eropa. Namun penjualan kopi ini tidak menguntungkan VOC karena adanya persaingan dengan pedagang asal Turki, Prancis, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Untuk menghadapi persaingan ini, VOC berusaha untuk memproduksi kopinya sendiri. Kemudian, VOC menguji penanaman kopi pertama kali di daerah Gunung Sahari, Batavia. Pada tahun 1696, Gubernur Jenderal Van Hum dan Zwaarder-Kroon menerima biji kopi dari Malabar, India. Van Hum mencoba menanam di kebunnya di dekat Batavia dan Cirebon dan menghasilkan kopi dengan kualitas yang sangat baik. Van Hum dan Zwaarder-Kroon mengirimkan hasil kopi dari kebun mereka masing-masing ke Batavia, dan mereka berdua yakin bahwa kopi yang berasal dari Tatar Sunda akan menarik pedagang dari Eropa atau belahan dunia lain. Tidak lama setelah Van Hum dan Zwaarder-Kroon mengirimkan sampel kopi ke Batavia, turun instruksi dari Heren Zeventien untuk mengintensifkan penanaman kopi di daerah Tatar Sunda, atau bisa dibilang Priangan, Batavia, dan Cirebon. Kemudian, instruksi Heren Zeventien ini dimulai di daerah Tatar Sunda. Bukan tanpa alasan kenapa ditanam di sana, melainkan dari pertimbangan kecocokan tanah dan geografis alam yang mendukung untuk terciptanya kopi unggul dibandingkan yang lainnya. Faktor utama adalah kecocokan tanah. Prinsipnya adalah perkebunan kopi harus ditanam di tanah yang belum digarap dan jauh dari perkampungan penduduk. Idealnya 1000 sampai 4000 kaki. Menanam kopi di bawah 1000 kaki harus dihindari karena akan menghasilkan kopi yang tidak maksimal. Tanaman kopi di ketinggian 4000 kaki dapat memproduksi dalam waktu yang lama dan berumur lebih panjang dibandingkan kopi yang ditanam di ketinggian yang lebih rendah. Priangan dipilih menjadi opsi utama karena geografisnya yang mendukung. Di antaranya adalah ketinggian dan perbukitan. Lanskap dari perbukitan dan sambungan dataran tinggi yang memberikan perlindungan bagi tanaman kopi dari tiupan angin laut yang kencang. Priangan juga merupakan daerah yang luas tapi sedikit penduduknya, dan kopi akan maksimal hasilnya jika ditanam di tanah yang baru dibuka dari hutan primer. Walaupun Priangan dijadikan pusat penanaman kopi, tidak berarti seluruh daerah Priangan dapat menghasilkan kopi yang baik. Hanya daerah Priangan Barat, Priangan Timur, Kabupaten Bandung, dan Cianjur yang merupakan daerah penghasil kopi paling maksimal di Priangan dibandingkan dengan Kabupaten Parakumuncang dan Sumedang. Pada 1705, VOC dapat menguasai seluruh daerah Priangan. Meskipun demikian, VOC belum bisa menjadikan Priangan menjadi daerah yang diawasi oleh mereka secara langsung. Karena hal itu, VOC memberikan jabatan kepada pengawas ke Pangeran Arya Cirebon sebagai Obzainer para bupati di Priangan. Daerah Tatar Sunda dijadikan percontohan penanaman kopi untuk di Jawa. Bibit kopi yang sudah diuji kemudian dibagikan kepada para bupati untuk dibudidayakan di daerahnya masing-masing. Bupati di Priangan mendapatkan bibit kopi dari Batavia, sedangkan bupati dari Bandung dan bupati lainnya dari Priangan Barat dan Priangan Timur mendapatkan biji kopi dari Cirebon. Pada tahun 1712, Abraham van Riebeeck mendarat di Pelabuhan Ratu dengan membawa bibit kopi. Mulai pada awal abad ke-18, banyak perkebunan kopi yang muncul di sekitaran daerah Bandung. Peter Engelhardt membuka perkebunan kopi di selatan lereng Gunung Tangkuban Perahu. Panen kopi pada tahun 1807 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, sehingga pemerintah Hindia Belanda memperluas penanaman kopi pada lereng Gunung Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar. Cara yang digunakan untuk membuat lahan baru untuk penanaman kopi adalah dengan metode Sweden atau tebang bakar.
Selain itu, penduduk diwajibkan untuk menanam kopi di tanah yang mereka miliki sendiri. Pada tahun 1865, kerja wajib bagi para pemilik tanah atau tegalan sebanyak sebau atau 2 bau atau 52 hari per tahun. Bagi petani yang hanya memiliki setengah tanah, wajib kerja selama 26 hari, dan petani yang memiliki seperempat tanah wajib kerja selama 13 hari. Salah satu daerah di Priangan yang menghasilkan kopi yang sangat banyak itu adalah daerah Cianjur. Arya Wiratanu ketiga merupakan Bupati Cianjur pertama. 4 tahun setelah diberlakukannya penanaman kopi, pada tahun 1711, Arya Wiratanu berhasil menyetor hampir 100 pon ke VOC. Harga yang diperoleh Arya Winatu ketiga adalah 50 gulden per 1 pikul, atau 1 pikul sama dengan 125 pon. Pada tahun 1726, VOC sudah bisa menjadi pedagang kopi utama di dunia, dan Cianjur menjadi pensuplai utama VOC untuk berdagang ke seluruh dunia. Setengah sampai 3/4 berasal dari Cianjur sendiri. Karena keberhasilannya menanam kopi, Arya Wiratanu ketiga mendapatkan hadiah dari VOC berupa distrik Jampang. Pada tahun 1713 sampai 1718, Arya Wiratanu ketiga mendapatkan hadiah dari VOC dari Gubernur Jenderal Zuadirkon berupa daerah Segar Kidul, Cianjur Selatan, hingga ke perbatasan Banten. Cianjur mengalami perluasan wilayah, dengan demikian perkebunan juga ikut meluas. Arya Wiratanu ketiga dapat menghasilkan uang bagi VOC dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Cianjur. Tapi sayangnya, sepeninggalnya Arya Cirebon pada tahun 1723, VOC tidak bisa mencari pengganti dengan kualitas yang sama seperti Arya Cirebon. Pada akhirnya, VOC mengubah kebijakan penyerahan wajib menjadi penanaman wajib kopi dan seluruh hasilnya harus diserahkan ke VOC. Bupati yang dijadikan penyambungan tangan VOC itu akan mendapat keuntungan dari hal ini. Dan sedangkan rakyat semakin menderita karena penanaman kopi ini. Pertengahan abad ke-18, harga kopi naik tajam di pasaran Eropa. Hal tersebut mendorong produksi kopi di Priangan ikut naik pesat. Namun, tanaman kopi yang ditanam di pekarangan warga terbukti tidak cukup untuk mensuplai komoditi pasar Eropa, sehingga VOC memerintahkan untuk menanam kopi di tanah milik desa. Penyetoran hasil kopi ke VOC harus melewati birokrasi tradisional Jawa pada umumnya, yaitu melewati kepala desa atau bupati. Untuk menunjang penyerahan, VOC membangun gudang-gudang di tepi Sungai Citarum dan Cikau. Tentu pembangunan ini dibarengi dengan jalan-jalan besar. Keduanya menjadi instrumen terpenting untuk menunjang suplai kopi VOC tetap terjamin. Gudang sebagai tempat pengempulan pertama sebelum disalurkan melewati sungai sampai ke pantai, lalu diangkut oleh pikul. Jalan besar membuat pengiriman dari perkebunan itu semakin lebih singkat dan tidak melelahkan bagi para penyetor, yang notabene adalah petani kopi itu sendiri. Jalan yang awalnya setapak dan hanya bisa dilewati orang, kini diperbaiki dan bisa dilewati oleh angkutan yang ditarik oleh kuda ataupun kerbau. Masalah dalam penyaluran kopi mulai terjadi pada pertengahan abad ke-18. Mulai pada tahun 1763, saudagar Cina mulai mengambil peran perantara kedua. Hal ini disebabkan keengganan petani kopi untuk menyetor ke VOC karena mereka menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan harga yang memuaskan dan tidak sebanding dengan usaha mereka menanam kopi itu sendiri. Setidaknya, menurut para petani kopi, saudagar Cina menjadi alternatif untuk mendapatkan harga yang lebih masuk akal. VOC melihat kegiatan saudagar Cina sebagai bentuk monopoli, sehingga VOC melarang jual beli kepada saudagar Cina. Usaha ini tidak bisa dicegah oleh para kepala desa dan bupati. Isi pikulan seringkali berpindah tangan sebelum sampai ke gudang, sehingga VOC menuduh kepala desa atau bupati bermain curang karena setoran tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan ada masalah penjualan kopi tersebut, VOC melarang pihak swasta untuk tinggal di daerah Priangan. Pada akhir abad ke-18, setoran kopi semakin meningkat karena komoditi ini tidak lagi dinikmati oleh kalangan atas atau bangsawan saja, melainkan
kalangan bawah seperti masyarakat biasa atau petani ikut menikmatinya juga. Di balik meningkatnya setoran kopi ini, banyak warga Priangan yang sudah tidak sanggup lagi untuk menerima beban kerja yang berat. Sehingga banyak terjadi perpindahan penduduk dari Priangan ke Jawa Tengah. Alasan dari perpindahan penduduk ini adalah mencari beban kerja yang tidak seberat sistem VOC. Penduduk yang masih tinggal di daerah Priangan tetap dipaksa untuk menanam kopi oleh VOC. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Karena penduduk ini secara asal menanam atau merawat pohon kopi tersebut. Salah satu contoh yang paling sering dilakukan adalah dalam merawat pohon kopi tersebut, tanah di sekitar pohon tersebut tidak boleh dicangkul ataupun disekop. Para petani harus menggalinya menggunakan tangan. Tetapi karena protes penduduk tersebut menggunakan sekop dan cangkul di sekitar pohon kopi tersebut sehingga menyebabkan produktivitas kopi tersebut tidak bisa maksimal.